Ketika kita akan memulai sebuah agile project, peran-peran apa aja sih yang harus ada agar agile project memberikan manfaat yang optimal? Yuk, kita bahas di video berikut ini. Di dalam sebuah agile project ada peran-peran yang esensial yang itu perlu ada dalam rangka untuk memastikan bahwa agile project benar-benar bisa memberikan deliverables atau mencapai misinya. Di CIAS kami menyebutnya dengan triangle atau segitiga agile project. Jadi di bagian atas itu ada peran yang kita sebut dengan project sponsor, kemudian di bagian kaki segitiga itu ada product owner, salah satu kakinya, dan di salah satu kaki yang lainnya ada squad member, dan di bagian tengah dari segitiga itu ada innovation committee. Kita akan bahas satu persatu apa peran-peran itu, kemudian misi mereka apa, dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap kesuksesan agile project. Yang pertama, di bagian atas dari segitiga agile project, yaitu project sponsor. Project sponsor ini adalah peran yang memberikan arah atau direction terhadap squad. Ingat, sebuah agile project itu adalah inisiatif di level implementasi, eksekusi, bukanlah di area strategi. Maka ketika squad menyusun atau mendefinisikan squad mission, squad harus senantiasa berkomunikasi dengan project sponsor sehingga memastikan apa yang menjadi outcome atau misi dari squad itu benar-benar diterima oleh sponsor menjadi sesuatu yang memberikan manfaat yang signifikan, yang breakthrough, yang itu lompatan bagi organisasi. Di dalam beberapa project squad atau agile project yang kami dampingi, sponsor ini seringkali perlu sampai pada level direksi. Kenapa? Karena diharapkan output dari squad itu bisa cross function, bahkan sampai cross direktorat. Product owner di salah satu kaki segitiga dari agile project. Peran product owner adalah otoritas di wilayah what. Product owner lah yang memiliki visi dari apa sih yang akan dihasilkan oleh squad. Misalkan solusi dari squad itu berupa produk, fitur-fitur yang kemudian akan didevelop dan akan dirilis itu menjadi wilayah otoritas product owner. Product owner inilah juga yang merupakan peran yang mendapatkan amanah dan perlu memberikan atau dimintai pertanggungjawaban secara penuh terhadap kinerja dari squad. Peran berikutnya di kaki yang lain dari segitiga adalah squad member. Yang sudah sempat kita bahas di video yang lain, ada dua jenis squad member di dalam agile project, yaitu inisiator dan co-kreator. Inisiator, kompetensi softnya yang kita butuhkan, entrepreneurship, explore, kemudian driving not waiting, kemudian punya inisiatif begitu. Sedangkan co-kreator lebih kepada hard kompetensinya yang dibutuhkan. Bersama-sama mereka mengawal progress squad dari awal, inisiator kemudian co-kreator bisa jadi bergabung di tengah-tengah perjalanan squad untuk bisa mencapai squad. Squad member inilah otoritas tentang how, tentang cara. Jadi kalau what itu ada di product owner, kalau how itu ada di squad member. 3 peran sudah kita bahas. Kemudian peran yang di tengah, ya. Tadi project sponsor sudah, product owner, kemudian ada squad member. Yang di tengah-tengah segitiga yang tadi saya sebut dengan innovation committee. Ini adalah sebuah peran yang mengorkestrai antar peran-peran di sisi luar segitiga tadi, sponsor, PO, product owner, dan squad member. Tidak semua perusahaan memiliki functional khusus terkait dengan innovation committee ini. Beberapa perusahaan memiliki transformational management office, beberapa memiliki innovation function atau division mungkin, tapi yang jelas di dalam innovation committee itulah
peran-peran mengorkestrai peran-peran yang lain di dalam Agile Project itu diamanahkan. Termasuk kalau dibutuhkan Scrum Master, Agile Coach itu sebenarnya menjadi bagian dari peran Innovation Committee yang ada di tengah. Ketika keempat peran ini kita bisa wujudkan dalam sebuah Agile Project, maka peluang Agile Project itu benar-benar menghasilkan impact yang signifikan bagi perusahaan itu akan lebih besar.